Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Teguh Pangestu dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia dalam panggung dunia. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian politik luar negeri yang dijalankan negara, dan negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri yang perubahan situasi internasional. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Kelima, sila yang tersebut dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mengucapkan seluruh sendi kehidupan manusia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945 alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembuatan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memanjakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setiap periode pemerintah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Dikeluarkan maklumat politik perintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdampingan secara damai, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, politik bertetangga lain, serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1, dan UUD 1945 amanat presiden yang berjudul penemuan kembali revolusi kita pada 17 Agustus 1959 atau dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. Pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Manipol Indonesia berdasarkan kepada amanat presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Jalanjar Revolusi Kita, yang menetapkan penegasan mengenai cara-cara pelaksanaan manipol di bidang politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia tidak netral, tidak menjadi penonton, dan tidak tanpa prinsip politik bebas, tidak sekedar cuci tangan, tidak sekedar defensif, tapi aktif dan berprinsip serta berpendirian. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin berpertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya adalah ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah 1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam sebagai bentuk manifestasinya. Yang kedua, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya, landasan operasional kebijakan politik luar negeri RI dipertegas lagi dalam ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973 yang berisi 1.
1. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabadikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi. Yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk menetapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Yang ketiga, mengambang kerjasama untuk maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan perannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional. TAP MPR RI nomor 4 MPR 1978, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga telah diperluas, yaitu ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan segala bidang. Pada TAP MPR RI nomor 2 MPR 1983, sasaran politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara lebih spesifik dan rinci. Selanjutnya, ketetapan ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional, ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia, memperbaiki performa penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif semua bidang, meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intervensi kerjasama regional dan internasional, mengintensifkan kesepian Indonesia memasuki era perdagangan bebas. Secara politik luar negeri, Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Mohatta memberikan keterangan kepada Bapak KNIP, Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat, mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Pada saat itu, Hatta mengatakan bahwa tetapi mestika kita bangsa Indonesia memperjuangkan Amerika, apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita menjadi objek dalam pertarungan politik sikap kita sendiri. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam Indonesia yang bisa disebut dengan istilah yang artinya dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia tidak memihak tetapi juga aktif dan usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas. Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijakan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungan dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapai tujuan nasional bangsa. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjuk kepada menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktif. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perbandingan ini menjadi titik dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai salah satu implementasinya adalah Keikutas Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok GNB atau Non-Aligned Movement NAM. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile.
flamboyan dan heroik yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia pada era ini diabadikan pada tujuan nasional Indonesia. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk memproklamasikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasional, yakni naskon nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beranalisis untuk mengalahkan neokolonialisme dan imperialisme. Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme juga dapat dilihat dari responnya terhadap keberadaan Belanda di Irian Barat. Tindakan militer diambil untuk mengambil alih kembali Irian Barat ketika diplomasi dianggap gagal. Dukungan Amerika Serikat yang kemudian didapatkan Soekarno muncul sebagai akibat konfrontasi kedekatan Jakarta dengan Moskow. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.